Citra, apa kamu ada kembali ke kota? Ibunya melihat ke arah Citra. Maksud ibu apa? Citra bertanya balik dengan tenang. Kata ibu Wanda, kamu kembali ke kota dan melangsungkan pernikahan dengan suaminya. Itu nggak mungkin, Bu. Mau pergi ke kota pakai apa? Pakai daun. Jangan bohong kamu. Bahkan semalam kamu masih ke rumah saya bersama dengan suami saya. Wanda memukul meja yang ada di depannya. Ibu Wanda apa-apaan sih? Ibu nggak puas membuat saya diungsikan ke sini sampai ibu harus memfitnah saya lagi. Citra melihat ke arah Wanda. Mbak bilang, Mama aku fitnah. Mbak, aku juga lihat Mbak ke rumah semalam dengan Papa. Rani nampak tak terima. Kalau begitu mana buktinya? Citra menatap Rani. Rani langsung melihat ke arah Wanda dan juga sebaliknya. Mereka berdua saling bertatapan dengan bingung. Karena memang semalam mereka tak terpikirkan untuk memotret atau merekam agar bisa dijadikan sebagai bukti. Kalau tak ada bukti, lebih baik kalian pulang saja. Dan tolong, jangan mengganggu hidup saya lagi. Karena saya ingin hidup dengan tenang di sini. Lanjut Citra sambil melihat ke arah mereka berdua. Mendengar perkataan Citra membuat telinga Wanda menjadi panas. Dia maju ke arah Citra dan ingin menarik rambut Citra, tapi ditahan oleh Dini. Citra, kamu tidak bohong kan? Ibunya melihat ke arah Citra. Tidak, Bu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan tanya sama Mbok Jum, jawab Citra. Citra tidak kemana-mana, Bu. Selalu bersama saya. Lagian, saya tidak mengizinkan dia untuk bepergian tanpa saya karena saya khawatir dengan kandungannya. Mbok Jum langsung menjelaskan tanpa menunggu pertanyaan dari ibunya Citra. Dasar kamu ya, Mbak. Semua yang ada dalam diri kamu itu gak benar. Dasar licik kamu. Rani menatap dengan tatapan tajam. Citra tak menanggapi. Dia hanya melihat ke arah Rani dengan tersenyum. Aku hanya mengikuti kalian yang jika mau keinginannya terwujud, maka harus menjadi licik, ucap Citra dalam hati. Ruangan tempat mereka duduk semakin ribut karena Wanda dan Rani yang tak pernah berhenti mengomel dan mencaci maki Citra dengan segala umpatan yang keluar dari mulut mereka. Bahkan Wanda sempat mencari tempat yang ada sinyal dan menghubungi Romi juga Tari untuk menyampaikan tentang Citra yang kembali dan melangsungkan pernikahan dengan Seno. Wanda pun meloudspeaker HP-nya agar bisa didengar oleh mereka semua. Dan tentunya saja Romi dan Tari menyampaikan hal yang sebenarnya terjadi. Tapi lagi-lagi Citra menepisnya. Hingga akhirnya Wanda memutuskan untuk menghubungi Seno. Tapi Seno tak mengangkat panggilannya. Sudah, Bu, cukup. Saya tahu kalau anak saya pernah memiliki hubungan dengan suami ibu. Tapi ibu tidak bisa terus memaksa anak saya untuk mengakui hal yang tak pernah dilakukannya. Sudah cukup. Ibu dan anak ibu terus memaki putri saya. Ayah Citra yang tak tahan dengan makian Wanda dan Rani pun langsung membentak mereka berdua. Saya tidak akan berbuat seperti ini jika Citra mau berkata dengan jujur dan mengakui semua perbuatannya, Pak, jawab Wanda dengan bentakan juga. Kalau begitu, silahkan ibu berikan bukti pada kami semua agar kami bisa percaya dengan omongan ibu. Lagian tidak mungkin Citra bisa kembali ke sana lalu balik lagi ke sini. Karena saat kami tinggalkan dia di sini, kami tak memberi dia uang sepeser pun. Suara ayah Citra mulai meninggi. Om, anak om ini memang penipu. Ayo Mbak, cepat kamu ngaku agar masalahnya biar cepat diselesaikan. Rani juga berbicara dengan nada suara yang tinggi. Hei, jaga ya ucapan kamu.
Lebih baik kamu dan ibumu segera pergi dari sini. Citra melotot ke arah Rani. Rani pun mengajak ibunya untuk pulang karena dirasa percuma saja, sebab orang tua Citra tidak percaya dengan mereka. Lebih baik mereka pulang saja untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan diberikan pada orang tua Citra agar mereka bisa percaya. Rani dan ibunya berjalan ke arah mobil tanpa pamit. Masih terdengar cacian yang keluar dari mulut Wanda. Saat mereka tiba di mobil dan akan masuk, Citra memanggil mereka sambil berjalan ke arah mereka. Sesampainya di depan mereka, Citra tersenyum mengejek sambil berkata, "Terima kasih karena sudah mengajarkan aku untuk bisa menjadi licik. Aku hanya mengikuti cara kalian dulu." Citra langsung melambaikan tangan dan berjalan kembali ke tempat orang tuanya berdiri. Wanda kembali berteriak dan ingin menghampiri Citra untuk mengajarnya, tapi ditahan oleh Rani. Rani tahu ini bukan saat yang tepat bagi mereka, karena keluarga Citra pasti menuntut bukti. Jadi lebih baik mereka pulang saja. "Apa yang kamu katakan pada Ibu Wanda sehingga dia terlihat begitu marah?" Ibunya Citra bertanya pada Citra saat mereka sudah masuk ke dalam rumah. "Tidak, Bu, aku hanya menyampaikan agar mereka jangan mengganggu lagi, dan juga agar mereka berhati-hati di jalan." Lagi-lagi Citra berbohong. "Ya sudah, kamu jangan banyak pikiran. Kasihan calon anakmu itu." Ibunya menasihati dirinya. Mereka menyiapkan makan malam bersama sambil bercerita dan sesekali tertawa bahagia. Tapi ada yang aneh dengan tingkah Dini. Dini selalu curi pandang ke arah Citra dan melihat Citra dengan tatapan menyelidik. Dini tahu pasti ada yang disembunyikan oleh Citra, dan Dini juga yakin jika semua yang dikatakan oleh Wanda dan Rani tadi kemungkinan besar adalah benar. Setelah mereka selesai memasak, ibunya Citra pergi ke depan untuk memanggil ayahnya. Karena memang tadi ayahnya tak ikut memasak dan memilih untuk duduk di teras depan. Dini yang melihat ibunya sudah sedikit menjauh langsung menarik tangan Citra dan melihat dengan sinis sambil berkata, "Awalnya aku sudah berusaha untuk menerima dan memaafkan kakak. Setelah melihat kakak yang mau berubah, tapi aku salah, karena sekarang rasa maluku jauh lebih besar lagi setelah tahu perbuatan kakak." "Apa maksud kamu, Din?" Citra bertanya dengan serius. "Sudahlah, Kak. Aku tahu kalau semua yang dikatakan oleh Ibu Wanda dan anaknya tadi itu benar. Mereka tak mungkin seperti itu jika semuanya tidak benar," jawab Dini dengan nada yang sulit diartikan. "Ternyata kami salah untuk menitipkan Kak Citra pada Mbok Jum, karena Mbok Jum bukannya menjaga dan menasehatinya agar berubah, malah Mbok Jum mendukung semua perbuatan." Dini lanjut berkata dengan melihat ke arah Mbok Jum. Mendengar ocehan Dini membuat telinga Citra menjadi panas. Ditatapnya wajah adiknya itu dengan tatapan tajam, lalu dielus kepala adiknya dengan lembut, lalu berkata, "Kamu sekolah yang benar dulu, Din, biar nasib kamu nggak kayak kakak. Semoga kamu bisa mendapatkan suami yang baik dan juga mertua serta ipar yang menyayangimu. Karena kakak takut kalau kamu mengalami hal yang seperti saat ini kakak alami. Kamu akan diri karena sikapmu yang sok baik ini." "Adik macam apa kamu ini? Harusnya kamu mendukung kakakmu. Bantu dia agar dia bisa mendapatkan keadilan dengan membuat mereka yang menyakitinya juga merasakan apa yang dirasakan oleh kakakmu. Semoga saja hidupmu akan terus damai hingga kamu mati. Jadi kami nggak akan mempunyai dendam," Mbok Jum berkata sambil melihat Dini. Saat Dini ingin membalas omongan Citra dan Mbok Jum, ayah dan ibu mereka muncul dari balik pintu sehingga Dini pun mengurungkan niatnya.
sedangkan Citra melotot ke arah Dini, seakan-akan memperingatkan Dini agar jangan berani berbicara. Selesai makan malam, mereka semua berkumpul di ruang tengah dan bercengkrama. Tapi Dini dan Citra yang sedang perang dingin itu seolah menjaga jarak. "Besok kami akan pulang, jadi kamu baik-baik di sini dan jangan pernah macam-macam." Ayahnya Citra melihat ke arah Citra. "Iya, ya, tenang saja," jawab Citra. "Jangan buat malu keluarga lagi. Tolong berubahlah menjadi lebih baik. Jika kamu bisa menjadi lebih baik lagi, ayah akan membawamu kembali," lanjut ayahnya lagi. Dini langsung pura-pura batuk saat mendengarkan perkataan ayahnya, sedangkan Citra hanya melirik ke arah Dini. Kemudian mereka masuk ke kamar masing-masing dan tidur. Citra, Dini, dan Mbok Jum yang sekamar itu tak tidur, tapi mereka terlibat pertengkaran. Mereka bertengkar dengan berbisik-bisik karena takut didengar oleh kedua orang tua mereka. Saling melempar argumen di antara mereka pun tak terhindarkan. Dini dengan segala nasihatnya dan Citra yang tetap dengan pendiriannya membuat suasana semakin memanas. Malam yang sudah semakin larut, tapi tak ada di antara mereka yang mau mengalah. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak saling ikut campur dalam urusan masing-masing dan tak perlu saling bertegur sapa. Mereka hanya akan kelihatan rukun jika di depan kedua orang tua mereka. Setelah mengambil keputusan tersebut, mereka tidur dengan saling membelakangi. Dini merasa kecewa dengan putusan akhir mereka. Bukan ini yang diinginkannya. Dini hanya ingin kakaknya berubah kembali seperti dulu dan juga melupakan segala dendamnya. Tapi Dini merasa itu tidak akan mungkin setelah melihat pendirian kakaknya. Hal senada juga dirasakan oleh Citra. Dia tak menyangka bahwa akhirnya hubungan antara dia dan adiknya akan renggang. Citra merasa bahwa Dini bisa menasehatinya karena Dini tak merasakan apa yang dialaminya. Citra berandai-andai, jika Dini yang ada di posisinya, apakah Dini masih bisa sebaik ini? Sudahlah, biar hubungan persaudaraan kami menjadi renggang, asalkan dendamku terbalaskan, pikir Citra. Bersambung.